Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi kita dengan Inang Joseph dengan Kasri dalam kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kasri, kita sapa dulu lah adik-adik yuk. boleh Nang Oke. Yosef. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus Love Me Yes. Udah semangat Kayaknya- belum ya Nang? Kayaknya sudah semangat. Kasri atau belum ya? Belum lah Nang, kayaknya Oke. belum ada persiapan sekali lagi dong Nang. Iya, kita sapa adik-adik sekolah minggu yang masih malas-malas. Ayo segera ya naknya, kita semangat mau memuji Tuhan. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus Love Me Yes, yes, yes. 3 kali udah semangat kayaknya ya. Kak Iya, Sri, sebelum kita mulai kebaktian, anak sekolah minggu tolong sediakan Alkitabnya dulu. Apalagi Kak Sri? Kidung jemaatnya. Iya, kidung jemaatnya, uang persembahan, dan juga kalau ada catatan kecil, mana tahu disuruh sama sekolahnya ya nak. Baiklah, kita akan angkat pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyi dengan penuh semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita doa pembuka ya Kak Sri. Benar Inang Yosef. Iya, kita nyanyi Mana Jempol. Inang, sebentar kita angkat satu lagu pujian lagi. Masih ada ya Kak? Masih ada dong. Iya. Tuhan memanggil namamu. Oke, kita angkat lagi pujian supaya lebih semangat ya Kak Sri. Ya benar. Tuhan memanggil namamu sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Semua sekolah minggu. Jawab ya, ya, ya. Lebih kuat. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Baiklah, kita akan ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ambil sikap berdoa anak sekolah minggu Inang. Matanya ditutup, tidak ada lagi yang berbicara. Kita tutup matanya. Sebelum itu kita akan bernyanyi Mana Jempol. Semua angkat jarinya ya adik-adik. Yang punya jari silakan diangkat. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Telunjuk, mana telunjuk, mana telunjuk di sini, di sini. Apa kabar telunjuk? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana kelingking di
Mana jari, mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Dilipat berdoa. Kita berdoa, kita satukan hati, anak-anak Inang juga di rumah begitu. Segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang menyertai kami sepanjang hari ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Bisa kami Tuhan, kebaktian sekalipun kebaktian kami online di rumah kami masing-masing. Buatlah Bapa kebaktian sekolah minggu kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat anak sekolah minggu kami. Jika ada yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan tolong sembuhkan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, terlebih semangat di dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tambahkan kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan, biarlah hari-hari kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Kebaktian kami ini Bapa, buatlah Bapa bisa kami melakukannya betul-betul dengan fokus dan sungguh-sungguh. Sehingga anak-anak sekolah minggu kami bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Ampunkan Bapa segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami masih layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Baiklah, kita sudah berdoa. Kita angkat pujian lagi. Hukum Taurat Inang. Sebelum kita angkat pujian, kita akan dengar dulu ya Kak Sri. Hukum Taurat. Hukum Taurat yang keberapa Kak Sri? Tita ke-6. Oke, kita sebut sama-sama. Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Sekali lagi Kak Sri. Benar. Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Baiklah, kita angkat kembali pujian dari Kidung Jemaat nomor 355. Yesus memanggil. Kita nyanyi dengan penuh semangat. Baiklah, anak sekolah minggu, untuk ayat hafalan terambil dari mana Nak? Dari mana Kak Sri? Filipi 1 ayat 6. Oke, kita baca sama-sama. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berarti ayat hafalannya masih sama ya Kak Sri? Masih tertulis di Filipi 1 ayat 6. Ayat 6. Baiklah, kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala kami.
berikut kita sama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan warta jemaat. Silakan Kak Sri. Nah, untuk adik-adik, warta kita hari ini yaitu nama minggu kita adalah Minggu ke-21 setelah Trinitatis, dengan topik minggu kita yaitu menjadi anak yang peka mendengar. Sekali lagi kakak bacakan topik minggu, menjadi anak yang peka mendengar. Nah, kemudian untuk ayat bulanan. Ayat bulanan kita masih tetap ya adik-adik tertulis di Filipi 1 ayat 6. Dan untuk adik-adik yang di rumah yang ingin mengikuti kebaktian, kita sudah membuka ya Nang untuk sekolah minggu. Sekolah minggu kita itu ada 2 kebaktian. Pagi itu jam 8, siang itu jam setengah 11. Jadi yang adik-adik yang belum tahu informasi sudah boleh untuk bergabung dengan teman-teman di sekolah minggu. Tapi artinya tatap muka ya Kak Sri ya. Tatap muka. Tapi tetap prokes ya Nak ya. Iya benar Nang. Kalau misalnya kurang sehat atau kurang enak badan, tetap mengikuti ibadah di rumah saja ya adik-adik. Melalui YouTube ya Kak Sri ya. Benar. Nah kemudian untuk ucapan selamat ulang tahun. Iya, jadi yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 24, Inang Joseph dan Kak Sri mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita angkat pujian lagi ya Kak Sri. Judulnya apa Kak Sri? Mari kita bersukaria. Ya, mari kita bersukaria. Artinya kita nyanyinya dengan penuh semangat dan senang ya Kak Sri. Iya Nang, karena kita juga akan mendengarkan khotbah nih adik-adik. Oke. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, marilah hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang dikatakannya. Mari kita bersukaria. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, mari dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang boleh kami rasakan pada hari ini. Engkau mempersatukan kami pada ibadah sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami anak-anak-Mu mampu mengerti, dan kami mampu melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, dibuka Alkitabnya 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, kalau sudah dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita telah membaca firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu, dari sini dapat kita lihat dari cerita ini, di suatu desa ada satu keluarga yang cerita tentang keluarga ini sangat enak untuk didengar. Siapa itu? Keluarga tersebut adalah bernama Elkana dan istrinya bernama Hana. Mereka mempunyai satu orang anak laki-laki yang sudah sangat lama dinanti-nantikan. Anak laki-laki itu bernama Samuel. Ada di sekolah minggu, sebelum Samuel dilahirkan oleh ibunya yang bernama Hana, ibunya pernah berjanji kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki,
maka Hana akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Hana akan mempersembahkan anak itu sebagai pelayan Tuhan. Dan jika kita baca dalam cerita kita hari ini, setelah keluarga Elkana dan Hana diberkati oleh Tuhan, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Setelah Samuel beranjak dewasa, kira-kira berumur remaja, menginjakkan masa-masa remaja, Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Dan di sana dia diajar oleh Imam Eli tentang firman Tuhan. Dia diajar oleh Imam Eli agar dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi setelah Elkana dan Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli? Suatu hari ketika Samuel tertidur, dia mendengar suara. Dia mendengar suara yang memanggil, Samuel, Samuel. Mendengar itu, Samuel langsung terbangun. Dan dia menjawab, ya Bapa. Dan dia langsung berlari. Dia berlari menghampiri Imam Eli. Dan di sana dia berkata, ya Bapa, bukankah Bapa telah memanggil aku? Dan apa yang terjadi? Imam Eli mengatakan, saya tidak memanggilmu nak. Pergilah engkau tidur. Setelah itu, Samuel kembali tidur di tempat tidurnya. Dan kira-kira beberapa menit, datang lagi suara yang memanggil Samuel, Samuel. Mendengar itu, Samuel langsung terbangun dari tempat tidurnya. Dan ia berlari menghampiri Imam Eli. Samuel berkata, ya Bapa, bukankah Bapa telah memanggil aku? Dan untuk kedua kalinya, Imam Eli berkata, anakku, aku tidak memanggilmu. Pergilah tidur kembali. Samuel pun kembali ke tempat tidurnya. Dan ia kembali untuk tidur di tempat tidurnya. Dan selang beberapa menit, Samuel kembali mendengar panggilan yang mengatakan, Samuel, Samuel. Dan suara itu dia dengar. Mendengar itu, Samuel langsung terbangun. Dan dia beranjak dan dia langsung berlari menemui Imam Eli. Dan dia berkata, ya Bapa, bukankah Bapa telah memanggil aku? Dan untuk ketiga kalinya, Imam Eli mengatakan, anakku, aku tidak memanggil kamu. Dan Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan sendiri. Dan setelah itu Samuel diajari oleh Imam Eli, jika suara itu datang kembali memanggilmu nak, kamu jawab, iya Bapa, berbicaralah, hambamu ini siap untuk mendengar. Dan ketika Samuel tidur kembali, dia mendengar suara itu. Dia mendengar suara yang memanggil namanya, Samuel, Samuel. Ketika mendengar suara itu, Samuel bangun dan dia langsung mengatakan, ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini siap untuk mendengar. Adik-adik sekolah minggu, itulah cerita tentang Samuel yang taat kepada Tuhan. Itulah cerita tentang Samuel yang dipersembahkan oleh orang tuanya sebagai pelayan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, pelajaran apa yang dapat kita lihat dari cerita Alkitab bagi kita pada hari ini? Yang pertama, anak-anak sekolah minggu, cerita ini mengingatkan kita, jadilah anak yang mau dan rindu belajar akan firman Tuhan. Jadilah sebagai anak-anak Tuhan. Seperti Samuel yang mau belajar tentang firman Tuhan. Yang rindu belajar tentang firman Tuhan.
dia diserahkan kepada Imam Eli. Dan di sana ia selalu belajar tentang firman Tuhan. Oleh karena itu, melalui cerita ini, anak-anak sekolah minggu diingatkan, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadilah anak-anak yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita lihat dari cerita ini? Adik-adik sekolah minggu, melalui cerita ini kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan, jadilah anak yang selalu sigap mendengar firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu siap mendengar firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan Samuel dalam cerita kita hari ini? Ketika Tuhan mendengar, ketika Tuhan memanggil Samuel, dia langsung bangkit dari tempat tidurnya. Dia berlari dan mengatakan, "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar." Dan harus seperti itu anak-anak sekolah minggu. Sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan agar kita selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, orang tua kita itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita taat terhadap orang tua, berarti kita taat terhadap Tuhan. Ketika orang tua memanggil kita, apa yang kita lakukan? Coba anak-anak sekolah minggu, ada enggak dari antara kita, ketika dipanggil orang tuanya, dia tidak mau mendengar padahal dia mendengar. Dia tidak mau menjawab padahal dia mendengar panggilan dari orang tuanya. Ada enggak yang seperti itu? Jika seperti itu, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan. Siaplah untuk mendengar firman Tuhan, siaplah untuk mendengar nasihat dari orang tua. Sebab itulah pertanda bahwa kita anak-anak yang taat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu yang memberikan pengajaran bagi kami anak-anak sekolah minggu. Agar kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak yang selalu rindu belajar tentang firman Tuhan. Agar kami sebagai anak-anak yang selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami. Agar kami menjadi Samuel kecil di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami memperoleh sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah mendengarkan khotbah. Nah, untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya, dilipat dengan yang baik dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujiannya ya. Marilah kawanku. Kita nyanyi anaknya. Marilah kawanku, bawa
Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Baiklah, ibadah sekolah minggu kita sudah berakhir. Anak-anak sekolah minggu Inang yang di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Terima kasih.